Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah wal mu'afata ad-daima fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah wa uluman tunawwiru qulubana wa tuqarribuna ilaika. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afin wal mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afin wal mujahidin fi Palestin wa Sudan. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal haram wa ziyarata rasulika sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, yang kita hormati segenap pengurus dari BKK Rohis PLN Pusat, MC kita Al-Mukarramah Ustazah Lili Rahmania dan Ustazah Ulfa Hasibuan yang baru saja membacakan ayat suci Al-Quran yaitu surah Yusuf dari ayat 107 serta 108. Para akhwati fillah, alhamdulillah wa syukurillah atas izin Allah hari ini 21 November 2025 masuk dari 30 Jumadil Awal 1447 Hijriah. Allah masih memberikan kita ragam karunia. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Harapan kita di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Di yaumil qiyamah nanti kita dapat menatap langsung, berjumpa langsung dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para khotifillah, insya Allah pada siang hari ini kita akan membahas sirah dari salah satu sahabiah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Nusaibah binti Ka'ab yang mendapat julukan atau gelar Ummu Imarah karena beliau dikatakan sebagai sang perisai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya izin untuk men-sharekan slide yang saya siapkan untuk kegiatan pada siang hari ini. Saya minta konfirmasi apakah sudah tampak slide saya. Sudah. Baik. Nusaibah binti Ka'ab, beliau adalah seorang muslimah yang tinggal di Madinah. Dalam artian beliau adalah orang muhajirin, maaf, orang Ansor. Dan di sini kita mulai dari nasab beliau, nasab dari bapak maupun dari ibu. Dari beberapa keterangan referensi yang saya dapatkan, Nusaibah dikenal ya sebagai Nusaibah, nama aslinya dikatakan Nasibah. Nasibah binti Ka'ab bin Amru bin Auf bin Mabzul bin Amru bin Ghanam bin Mazin bin An-Najjar Al-Ansariyah. Jadi dari Bani Ansar. Ya, karena memang tinggal di Madinah. Ini dari nasab bapaknya dari Bani Najjar yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Nah, namun di keterangan yang lain di sini Kamus Al-Muhit menyebutkan nama beliau Nusaibah dan itu yang sering kita pakai atau kita kenal ya. Namanya Nusaibah binti Ka'ab. Lalu dari ibu, Nusaibah punya ibu bernama Ar-Rabab binti Abdullah bin Habib bin Yazid bin Sa'labah bin Zaid Manat bin Habib bin Abdul Harisa bin Ghadab bin Jusham bin Al-Khajraj. Para khotifillah, ketika melihat
rangkaian dari kekerabatan atau silsilah dari Nusaibah binti Ka'ab. Ternyata beliau punya kekerabatan, tapi bukan dari Rasulullah ke atas ke bapak ke kakek, tetapi dari ibu kakeknya. Jadi Abdul Muthalib. Ya, jadi Abdul Muthalib nasabnya itu kan ada yang dari bapak, ada yang dari ibu. Nah, dari ibunya inilah ternyata ketemu nasab dari Nusaibah binti Ka'ab dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana disebutkan ibu dari Abdul Muthalib, ya kakek Nabi, bernama Salma binti Amr bin Zaid bin Labid bin Kharasi bin Amir bin Ghanam bin Adi bin An-Najjar. Jadi Masya Allah, ya begitu jauh tetapi Allah pertemukan, ya Nusaibah binti Ka'ab menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan? Beliau memeluk agama Islam pada saat Bai'ah Aqabah pertama. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah SAW mengirimkan beberapa orang yang untuk berdakwah di luar Mekah. Di antaranya Mus'ab bin Umair yang berdakwah ke Madinah. Pada saat itu bernama Yasrib. Lalu beberapa kabilah dari Bani Najjar, Bani Aus, itu tertarik untuk masuk agama Islam. Akhirnya diantaranya adalah Nusaibah binti Ka'ab. Lalu mereka berjanji ingin bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Maka dipilihlah waktu yang memungkinkan bagi orang Madinah atau di luar kota Mekah masuk ke kota Mekah, diantaranya pada musim haji. Maka terjadilah Bai'ah Aqabah pertama yang kita ketahui ini terjadi setelah wafatnya Siti Khadijah radhiyallahu anha dan paman Nabi yaitu Abu Talib. Ya. Bai'ah Aqabah pertama terjadi di sini Nusaibah berikrar ibaratnya. Sebelumnya dia sudah masuk Islam dari dakwah Mus'ab bin Umair. Setelah itu tahun berikutnya, tahun ke-13 kenabian, waktu menjelang dekatnya hijrah Rasulullah SAW dari Mekah, termasuk juga kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Nah, terjadilah Bai'ah Aqabah kedua. Nah, di Bai'ah kedua ini Nusaibah hadir juga, ya, hadir untuk berbaiat kepada Rasulullah SAW. Dalam catatan sejarah disebutkan Bai'ah Aqabah kedua ini jumlahnya lebih banyak, sekitar 73 laki-laki dan 2 perempuan. Dari 2 perempuan ini, ya, yaitu Asma binti Amr bin Umumani dari Bani Salamah dan Nusaibah binti Ka'ab sendiri. Jadi Nusaibah berbaiat kepada Nabi 2 kali, pada Bai'ah Aqabah pertama dan Bai'ah Aqabah kedua. Nah, biasanya ketika seseorang berbaiat kepada orang lain, dia akan memegang tangannya atau bersalaman. Tapi Nusaibah ini kan bukan mahram Nabi, maka Nabi tidak menjabat tangannya. Jadi Nabi berbaiat kepada laki-laki kaum muslimin dari Yasrib 73 orang ini dengan berjabat tangan, tetapi untuk Umumani dan juga Nusaibah itu Nabi tidak menjabat tangan. Dan ini sebagaimana diriwayatkan oleh suami pertama dari suaminya kedua, ya. Jadi waktu bai'ah pertama kedua Nusaibah punya suami, ya, tapi nanti suaminya meninggal lalu dia menikah. Nah, ini keterangan dari suami yang kedua, namanya Ghaziyah bin Amru. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Qad bay'tuhuma ala ma bay'tukum alaihi inilah usafihul nisa." Saya telah membaiat 2 wanita ini, yaitu Asma binti Amr atau Umumani dengan Nusaibah binti Ka'ab. Hanya seperti saya membaiatkan kalian, hanya saja saya tidak bersalaman dengan perempuan seperti itu. Baik para khawatifillah, maka di sini kita mendapatkan bahwa Nusaibah binti Ka'ab menjadi salah satu muslimah yang berbaiat di Bai'ah Aqabah kedua. Dan pada waktu yang bersamaan yang tadi saya sampaikan, suami pertama beliau bernama Zaid bin Asim itu hadir, dan juga sahabat bernama Ghaziyah bin Amr yang nanti akan menikah, ya, setelah wafatnya Zaid bin Asim dia akan menikahi Nusaibah binti Ka'ab. Dan pada saat itu Nusaibah sudah punya anak juga, ya, masih kecil, ya, remaja lah ibaratnya, Hubaib bin Zaid dan Abdullah bin Zaid, ya. Jadi udah punya 2 anak laki-laki dari suami pertama. Jadi bayangkan, beliau sekeluarga berbaiat langsung kepada Rasulullah SAW
pada Bai'ah Aqabah kedua. Tentu ini merupakan keutamaan yang dimiliki oleh seorang Nusaybah binti Ka'ab. Ya. Dan selain itu, ya dalam catatan sejarah juga dikatakan nanti Nusaybah akan menikah dengan Ghaziyah bin Amru, dan dari Ghaziyah bin Amru ini beliau juga punya anak dua, satu laki-laki satu perempuan, Tamim bin Ghaziyah, dan yang perempuan bernama Khawla binti Ghaziyah. Jadi anak-anak Nusaybah nanti yang akan kita bahas dalam kajian siang hari ini, mereka semua adalah para pejuang di jalan Allah. Mereka semua adalah para pejuang yang membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, para khotibillah, kita lanjutkan kepada slide berikutnya. Nusaybah sebagai seorang sahabat, seorang ibu, beliau menginginkan bahwa anak-anaknya ini akan terus menjadi anak yang soleh dan soleha. Karena itu apa yang beliau ajarkan kepada keluarganya, termasuk di sini anak-anaknya. Beliau menanamkan akidah yang kuat kepada anak-anaknya, serta akhlakul karimah. Kenapa? Karena iman harus diiringi tentu dengan pelaksanaan syariat dan dihiasi dengan akhlakul karimah. Dan di sini kita mendapatkan bagaimana Nusaybah mendidik karakter putra-putrinya menjadi seorang muslim, muslimah yang baik. Lalu yang kedua, selain mendidik karakter tentang keimanan, tentang akhlakul karimah, Nusaybah binti Ka'ab menanamkan kepada jiwa anak-anaknya untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kita melihat bagaimana ketika beliau pergi dari Yathrib ke Mekah, beliau membawa kedua anaknya, Hubaib dan Abdullah, untuk berbaiat langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini memberikan contoh secara langsung bagaimana cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun jarak yang dilalui cukup jauh pada saat itu, ya, karena tidak ada bis, tidak ada pesawat, tidak ada kereta cepat. Lalu selain itu beliau juga mendidik anak-anaknya untuk mau berjuang di jalan Allah, termasuk dalam artian di sini adalah berperang. Ya, bahkan dikatakan Nusaybah binti Ka'ab ini termasuk sahabiah yang hadir pada beberapa peperangan. Pertama, perang Uhud yang nanti cukup terkenal ya, bagaimana kiprah beliau. Lalu perang Hunain dan perang Yamamah. Jadi beliau hadir dalam peperangan. Tentu kehadiran Nusaybah binti Ka'ab pada peperangan sama seperti muslimah yang lainnya, yaitu sebagai tenaga medis. Hanya saja, sebagaimana kita ketahui, pada tahun ketiga Hijriah, Rasulullah SAW dengan kaum muslimin itu ada perang yang kita kenal dengan perang Uhud. Ya, dari 1.000 pasukan yang disiapkan oleh Rasulullah SAW, 300 terkena provokasi dari orang munafik. Akhirnya 300 keluar dari pasukan. Otomatis Rasulullah SAW mengubah strategi yang sudah disiapkan dalam peperangan Uhud. Lalu Rasulullah meletakkan sekitar 70 orang untuk berada di bagian atas ya, yang menjadi pasukan pemanah. Hanya saja ketika mereka yang ada di atas puncak merasa dan melihat bahwa Rasulullah menang, lalu ada rasa khawatir tidak mendapatkan harta rampasan perang, mereka tergoda lalu turun dari posisi yang sudah ditempatkan oleh Rasulullah SAW untuk mereka. Jadi mereka meninggalkan posko ya, ibaratnya posko untuk memanah, sehingga pasukan Khalid bin Walid dan juga Amr bin As yang saat itu masih belum masuk Islam menguasai tempat tersebut, dan mereka akhirnya dengan mudah menyerang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Posisi Rasulullah terdesak ya dari kepungan kaum Quraisy ya, dari jumlah yang berkurang 300 orang, lalu kondisi kaum muslimin sudah tidak kondusif karena mereka merasa kekhawatiran kurang tidak mendapatkan ghanimah, ditambah lagi terdengar isu bahwa Rasulullah SAW meninggal. Pokoknya pada saat itu sangat kacau kondisinya saat perang Hud. Sampai akhirnya Rasulullah kondisinya terjepit, terdesak, dan beliau sudah banyak mendapatkan inian ya, macam-macam lah dari musuh. Akhirnya di sini hadirlah Nusaybah binti Ka'ab. Beliau yang awalnya hanya sebagai tenaga medis perempuan untuk mengobati kaum-kaum muslimin yang terluka di medan perang, akhirnya beliau hadir. Beliau hadir dan beliau
menjadi tameng bagi Rasulullah SAW. Dikisahkan pada saat itu beliau hanya menggunakan pedang lah. Pedangnya itu biasa aja. Akhirnya Rasulullah SAW melihat beliau tidak membawa perisai, lalu Rasulullah mengatakan berikan perisai kepada Nusaibah binti Ka'ab. Dan pada saat itu Nusaibah sempat terluka dan lukanya itu cukup ini ya cukup dalam ya bisa dikatakan sampai meninggalkan bekas ya. Dan itu dilakukan oleh Ibnu Kumayyah atau Ibnu Qamiyah yang merupakan orang kufar Quraisy yang membunuh dari Mus'ab bin Umair. Lalu ketika terjadi kaum kufar Quraisy menyerang Rasulullah SAW dan kaum muslimin, di sana Nusaibah binti Ka'ab menjadi tameng dan Rasulullah SAW sampai bersabda, saya tidak, ketika saya menengok ke kanan ke kiri, ya, yang saya lihat hanyalah Nusaibah binti Ka'ab. Dalam artian dia berperang, ya. Jadi dia melawan musuh, jadi benar-benar menjadikan tubuhnya itu sebagai tameng bagi Rasulullah SAW. Makanya tadi kita melihat judulnya Nusaibah binti Ka'ab, sang perisai Rasulullah SAW. Ditambah lagi, ya, ketika Rasulullah SAW mendapatkan perlindungan dari Nusaibah, di sana juga hadir anak-anak Nusaibah. Hanya saja Rasulullah melihat Nusaibah sudah banyak terkena luka. Sampai Rasulullah menegaskan kepada putra-putra dari Nusaibah, ya ibna umma imarah, ummuka. Hei, anaknya Nusaibah, ummu imarah. Sampai dikatakan Rasulullah ummu imarah. Itu ibu kalian, ibu kalian. Ya, jadi agar mereka juga melindungi ibunya. Dan keberanian Nusaibah setelah putranya dalam melindungi Rasulullah SAW pada kejadian perang Uhud, langsung dikuatkan dengan doa Rasulullah SAW, Allahumma ja'alhum rifaqai fil jannah. Ya Allah, jadikanlah mereka orang yang dekat denganku di surga. Nah, ketika Nusaibah mendengar Rasulullah mendoakan kebaikan baginya dan putra-putranya, apalagi itu doa saat bayangkan di medan perang ketika melawan musuh. Oh, Nusaibah semakin semangat, semakin semangat melindungi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya, sebagaimana kita ketahui, perang Uhud yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah, kaum muslimin di sini Rasulullah SAW mengalami kekalahan. Ya. Dan akhirnya Nusaibah mendapat luka yang cukup dalam, ya, yang cukup parah, bisa dikatakan demikian. Namun setelah itu, ketika Rasulullah SAW menyeru nih, ayo kita balik lagi ke Hamraul Asad, ya, kita jaga-jaga jangan sampai nanti ada serangan balik dari orang kufar Quraisy. Nah, para sahabat, masya Allah, mereka tetap semangat menyaut atau menyambut panggilan dari Rasulullah SAW. Hanya saja Nusaibah pada saat itu lukanya sudah cukup parah, jadi dia secara fisik nggak bisa hadir, ya, ke wilayah Hamraul Asad, tapi beliau menyambut dari panggilan dari Rasulullah SAW. Jadi fisiknya tidak mampu memenuhi panggilan tersebut, tapi hatinya, lisannya, labaik ya Rasulullah. Ya, dan ini Masya Allah, tabarakallah, Allah uh, Allah ceritakan lah ibaratnya, Allah abadikan apa yang terjadi pada saat itu dengan memuji kaum muslimin termasuk Nusaibah di sini ya dalam surah Ali Imran ayat 172 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, karena berjihad fisabilillah adalah perintah Allah dan perintah Rasul. Apalagi setelah kekalahan di perang Uhud, Rasulullah memanggil, ayo kita balik lagi ke Hamraul Asad. Dan pada saat itu mereka mendapatkan luka karena perang Uhud, tapi mereka menyambut panggilan dari Rasulullah SAW. Maka ini dikatakan mereka adalah orang-orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa, dan di antara mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi Masya Allah, ini memberikan arahan kepada kita para khotifillah. Ketika ada panggilan dari Allah, mungkin kondisi kita belum bisa memenuhi langsung panggilan tersebut, tetapi setidaknya hati kita, lisan kita sudah menjawab panggilan tersebut. Ya, misalnya ketika kita mendengar azan, kita menjawab
azan, ya setelah azan selesai kita membaca doa azan. Misalnya kita lagi meeting di kantor, kita nggak mungkin kan lagi meeting dengan bos kita, lalu tiba-tiba kita, maaf, saya sholat dulu kan mungkin tidak etis ya dalam dunia pekerjaan. Tapi setidaknya ketika kita sudah tahu waktu sholat, kita menyambut panggilan tersebut. Setelah azan selesai, kita membaca doa setelah azan. Ya, termasuk kebaikan apapun itu. Termasuk misalnya nanti datang bulan Zulhijjah. Mungkin kita belum ada kesempatan untuk berhaji tahun ini misalnya. Tetapi kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Ya, ada rasa keinginan kita memenuhi panggilan Allah meskipun fisik kita belum memenuhi panggilan Allah secara langsung. Baik para khotifillah, maka di sini kita melihat bagaimana kisah Ummu Imarah dalam menemani peperangan Rasulullah SAW, di antaranya dalam perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Lalu setelah beberapa tahun kita langsung ke tahun 6 Hijriah. Sebagaimana kita ketahui, tahun ke-6 Hijriah Rasulullah SAW sangat rindu dengan Makkah Al-Mukarramah, tempat kelahiran beliau. Beliau mengajak beberapa para sahabat kaum muslimin untuk datang ke Makkah Al-Mukarramah dengan niat umroh, bukan untuk berperang. Ya, karena Rasulullah sering mimpi dirinya melihat dirinya di dalam mimpi, dan juga beberapa kaum muslimin kepalanya itu seperti orang tahallul. Maka Rasulullah sudah sangat rindu dengan Makkah Al-Mukarramah. Ya, 6 tahun ini hampir 6 tahun meninggalkan Makkah. Tentu ada rasa kerinduan. Maka ketika Rasulullah SAW datang dengan kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah umrah, tidak bisa langsung masuk ke kota Makkah karena di sana masih berkuasa orang kufar Quraisy dengan pemimpinnya Abu Sufyan. Lalu akhirnya Rasulullah SAW mengutus Utsman bin Affan untuk menegosiasi agar bisa diizinkan masuk. Namun Utsman tidak balik-balik para khotifillah. Akhirnya timbul rasa cemas baik pada Rasulullah SAW maupun kaum muslimin yang lainnya. Sampai mereka khawatir jangan-jangan Utsman bin Affan dibunuh. Lalu Rasulullah menenangkan mereka dan Rasulullah meminta mereka untuk melakukan baiat yang kita kenal dengan baiatur ridwan. Baiatul Ridwan ini dilaksanakan atas perintah Allah dan juga uh, berbaiatnya kepada Rasulullah SAW, dan ini masya Allah diabadikan lagi di dalam Al-Quran, ya, di dalam surat Al-Fats, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, memuji kaum muslimin yang melakukan baiatul Ridwan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Al-Fats ayat 18. Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin yang berbaiat kepada engkau, hai Muhammad, tahta syajarah, di bawah pohon. Jadi Baiatur Ridwan itu memang dilakukan, ada pohon ya di daerah Baiatur Ridwan. Hanya saja nanti pada masa Umar bin Khattab, ya saya pernah membaca sirahnya, itu ditebang pohonnya. Kenapa? Karena banyak disalahgunakan, ya dalam artian takut menimbulkan kesyirikan. Maka ditebang oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Baik, kembali lagi di sini menunjukkan apa? Bahwa kaum mukminin yang ketika berbaiat, yang di sini kenal dengan Baiatur Ridwan, di bawah pohon, mereka berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk menjaga Rasulullah, untuk menjaga agama Allah, dan Allah mengetahui apa yang ada di hati mereka, bahwa mereka itu ada keinginan ingin masuk ke dalam Mekah untuk melaksanakan tawaf, ada keinginan untuk berjumpa dengan keluarga-keluarga mereka yang masih ada di dalam Mekah, tapi kan mereka tidak bisa. Jadi mereka juga ada rasa khawatir dengan keselamatan Utsman bin Affan. Makanya dikatakan fa'alima ma fi qulubihim. Lalu atas rahmat Allah, setelah mereka berbaiat, fa'anzal as-sakinata 'alaihim. Allah turunkan rasa ketenangan bagi mereka. Ya, wa asabahum fathan qariba, dan juga Allah memberikan janji kalau mereka akan mendapatkan fathan qariba di sini, yaitu kemenangan yang kita kenal nanti terjadi Fathu Mekah pada tahun ke-8 Hijriah. Baik. Dan pada saat itu tahun ke-6 Hijriah, Pak Khotifillah, akhirnya sebagaimana kita ketahui setelah Baitur Ridwan, lalu Utsman bin Affan kembali dan mengatakan tidak bisa untuk masuk, ya, kaum muslimin dan Rasulullah SAW masuk untuk melaksanakan umroh pada tahun itu, dan ada utusan
dari pihak Quraisy untuk mengadakan perjanjian dengan Rasulullah SAW yang kita kenal dengan Sulhul Hudaybiyah. Akhirnya dari perjanjian Sulh Hudaybiyah itu diantaranya bahwa Rasulullah dan kaum muslimin diperkenankan untuk umroh pada tahun berikutnya, yaitu tahun ke-7 Hijriah. Akhirnya pada tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah SAW datang dan orang-orang yang hadir pada tahun ke-6 Hijriah untuk umroh, itu kan umrohnya belum selesai, tapi mereka menyelesaikan dalam artian jadi jatuhnya kodok, harus diganti dengan umroh berikutnya. Ya, jadi Rasulullah setelah Sulhul Hudaybiyah di sana ada kekecewaan yang dirasakan oleh kaum muslimin karena merasa perjanjian itu banyak memberikan kerugian bagi Rasulullah dan kaum muslimin, tapi Rasulullah tetap yakin. Kenapa? Karena sebelumnya udah Allah janjikan saat Baitul Ridwan bahum fathan qariba. Makanya Rasulullah SAW mendapatkan nasihat dari istrinya untuk keluar dari tenda, ambillah eh, hewan sembelihmu, dan sebelumnya bertahalul ya Rasul untuk bertahalul, lalu ambillah hewan sembelihmu, lalu kaum muslimin akan mengikutimu. Dan alhamdulillah akhirnya Rasulullah dengan kaum muslimin menerima keputusan Allah, dalam arti ini takdir Allah, dan mereka kembali lagi ke Madinah, dan tahun berikutnya mereka kembali karena kodok jadi wajib ya, yang hadir pada tahun ke-6 Hijriah mau umroh balik lagi tahun ke-7 Hijriah, dan ada beberapa yang ikut, yang sebelumnya mereka nggak ikut akhirnya ikut juga. Dan di tahun ke-7 Hijriah ini Rasulullah SAW dengan kaum muslimin merasakan umroh pertama kali pasca mereka hijrah dari Mekah ke Madinah. Tentu ada rasa kebahagiaan. Dan sebelumnya Allah menguji kaum muslimin, kaum para fillah, kalau ada baca sirahnya, Allah menguji kaum muslimin sebelum mereka berangkat umroh. Jadi di Madinah itu mereka tuh merasa apa, sakit ya, demam gitu. Tapi akhirnya Allah berikan kekuatan, dan Rasulullah SAW menyarankan kepada kaum muslimin, nanti saat tawaf ya, untuk 3 putaran pertama kalian agak berlari-lari kecil ya, sampai diarahkan seperti itu. Jadi Rasulullah ingin membuktikan bahwa kami sangat merindukan Baitullah, melaksanakan tawaf, melaksanakan manasik umroh di Makkah Al-Mukarramah. Dan pada saat itu para khotifillah, kalau orang-orang dari mana, dari kufar Quraisy ya, itu kan agak keluar dulu ketika kaum muslimin datang untuk umroh. Jadi mereka melihat dari belakang atau dari jauh dari bukit, dan mereka kaget karena mereka pahamnya orang kaum muslimin ini capek lah jauh dari Yatsrib ke Mekah, dan juga mereka juga ada yang terkena demam, ternyata tidak ya. Buktinya ketika tawaf mereka bisa lari-lari kecil. Dan akhirnya selesailah rangkaian manasik umrah Rasulullah SAW dengan para sahabat, dan diakhiri dengan tahalul ya. Dan ketika tahalul itu Nusaybah binti Ka'ab dikatakan mengambil bagian dari rambut Rasulullah SAW. Dan tentu ini bukan untuk dijadikan jimat, tapi sebagai bukti beliau sangat cinta dengan Rasulullah SAW, jadi tidak ingin bagian dari tubuh Rasulullah SAW jatuh ke bumi lalu hilang begitu saja, dibiarkan begitu saja. Makanya dikumpulkan oleh Nusaybah binti Ka'ab. Ya, ini terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Maka setelah Fathul Mekah tahun 8 Hijriah, lalu Haji Wada tahun ke-9 Hijriah, datanglah tahun ke-10 Hijriah, di mana pada tanggal 12 Rabiul Awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu kemudian kekhalifahan, atau bukan kekhalifahan ya, jadi kekuasaan di Madinah diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq yang kita kenal sebagai Khalifatul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nusaybah pada saat itu sam'an wa ta'atan, berbaiat kepada Abu Bakar As-Siddiq dan melaksanakan apa yang menjadi perintah dari Abu Bakar As-Siddiq karena dia adalah khalifah. Khalifah pengganti dari Rasulullah SAW, dalam artian dalam memimpin, bukan dalam kenabian. Lalu Allah berikan ujian bagi kaum muslimin pada saat itu, ya. Ada beberapa orang enggan membayar pajak, bukan pajak, membayar zakat, maaf. Tidak mau membayar zakat. Bahkan ada juga orang-orang yang ngaku sebagai nabi, yang kita kenal dengan nabi palsu, di antaranya Musailamah al-Kazzab, ya. Maka ketika memerangi nabi palsu ini, Nusaybah hadir kembali para khotifillah. Ya, jadi tadi kita lihat beliau diantaranya berperang dalam perang Uhud, Hunain, ya,
Dan di sini pasca wafat Rasulullah SAW, beliau masih bisa perang. Padahal usianya tidak muda lagi. Dan itu untuk memerangi musuh Allah, yaitu Musailamah al-Kadzab yang mengaku dirinya sebagai nabi. Dan qadar Allah. Tangan beliau terluka bahkan sampai terpotong. Bayangkan. Ini menunjukkan apa? Beliau menghadapi musuhnya face to face. Ya. Lalu, tidak membelakangi musuh, tidak kabur ibaratnya. Tapi ayo, ya, beliau berani menghadap musuh-musuh ya dalam perang bersama melawan Musailamah al-Kadzab. Pasca peperangan tentu Nusaibah merasa sakit ya sehingga beliau juga dijenguk oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Abu Bakar memberikan apresiasi yang sangat tinggi bagi Nusaibah binti Ka'ab dan juga keluarganya. Kenapa? Karena ini Nusaibah dan anak ya juga suaminya mereka adalah para pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika pasca Abu Bakar datanglah kepimpinan Umar bin Khattab dan kita mengetahui dalam kepemimpinan Umar bin Khattab banyak terjadi futuhat ya. Banyak tempat-tempat yang tunduk kepada agama Islam. Lalu Amir Mukminin di sini mendapatkan kain yang bagus tetapi tidak untuk beliau. Beliau memberikan kain bagus ini untuk Nusaibah binti Ka'ab. Dan beliau memberikan karena Allah dan juga mengingat apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Ma'il tafattu yaminan wala shimalan illa ana araha tuqatilu dawani. Saya melihat ke kanan ke kiri tidak tidak ada yang saya lihat kecuali Nusaibah. Jadi Nabi ketika ke kanan ada badan Nusaibah menjadi tameng. Ketika Nabi ke kiri ada badan Nusaibah menjadi tameng. Jadi Umar bin Khattab mengingat bagaimana Rasulullah SAW memuji Nusaibah yang menjadikan tubuhnya, dia seorang wanita, tapi menjadikan tubuhnya sebagai perisai karena cinta dengan Rasulullah SAW. Karena beliau tidak ingin tubuh Rasulullah SAW yang begitu mulia terluka. Ya, dan kita mengetahui bagaimana kondisi Rasulullah SAW ketika perang Uhud. Darah beliau mengalir ya, karena beliau bahkan giginya ada yang patah, banyak yang terluka. Bahkan dikatakan darah yang mengalir itu langsung Rasulullah lap ibaratnya jangan sampai mengenai bumi. Kenapa? Karena Rasulullah takut kalau bumi Allah itu menyentuh darah Rasulullah SAW, bumi itu akan marah. Ya, karena darah yang mengalir di atas mereka adalah darah manusia termulia, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para khotifillah, di sini kita melihat bagaimana perjuangan seorang Nusaibah. Beliau berhasil menjadi seorang muslimah. Beliau berhasil menjadi seorang ibu yang solehah. Mendidik anak-anaknya untuk memiliki akidah yang kuat. Memiliki akhlakul karimah. Memiliki rasa cinta yang tinggi kepada Rasulullah SAW. Dan akhirnya, para khotifillah, pada tahun ke-13 Hijriah, dikatakan Nusaibah binti Ka'ab meninggal dunia. Ya, jadi bisa dikatakan tahun-tahun awal dari pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan beliau di dalam catatan sejarah dicatat sebagai seorang sahabiah yang berbaiat dua kali, yaitu baiatul ridwan pertama dan baiatul ridwan kedua. Beliau di sini memberikan kepada kita bagaimana seorang wanita mungkin secara fisik tidak lebih kuat daripada laki-laki, tetapi ketika jiwa perempuan ini ya diisi dengan keimanan yang begitu kuat, rasa tawakal yang begitu tinggi kepada Allah, maka akan melahirkan keberanian. Makanya Nusaibah terkenal sebagai seorang wanita yang pemberani. Beliau tidak takut. Setiap ada peperangan, beliau selalu hadir menjadi tenaga medis. Bahkan di saat waktu terdesak, beliau siap menjadi pejuang bersama kaum muslimin yang lainnya di medan perang. Dan beliau menjadi teladan. Ya, ketika beliau terus mendorong anak-anaknya untuk mau berjihad fisabilillah. Ya. Bahkan beliau memberikan contoh langsung ya bagaimana mencintai Rasulullah SAW. Ya. Lalu al-istijabah tidak menunda kebaikan. Tadi kita melihat bagaimana Rasulullah SAW menyuruh kembali kepada kaum muslimin pasca kekalahan perang Uhud untuk kembali lagi ke Hamrul Asad. Mereka datang dan Nusaibah juga demikian meskipun fisiknya tidak bisa hadir tapi beliau menjawab panggilan dari Rasulullah SAW. Dan ketika era Abu Bakar As-Siddiq, beliau tetap istiqomah dalam membela Islam meskipun usianya sudah tua. Dan di sini kita melihat bagaimana seorang Nusaibah binti Ka'ab
bisa dikatakan memiliki multi skill, jadi banyak skillnya. Beliau tidak hanya bisa mengurus anak, mengurus suami, ya, beliau juga bisa mengurus orang-orang yang sakit, bahkan beliau bisa menggunakan senjata, ya, untuk berperang. Ini menunjukkan apa? Kita sebagai wanita, ayo kita tingkatkan, kita kembangkan skill-skill kita, termasuk soft skill kita. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kita berharap skill-skill atau soft skill yang kita pelajari, yang kita dapatkan baik di pengajian, baik di perkantoran dan lain sebagainya, itu bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat pada waktunya. Baik, ini saja para fillah yang bisa saya sampaikan kepada Anda semua dalam kajian As-Sahabiyah, yaitu Nusaibah binti Ka'ab. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada host kita, yaitu Ustazah Laili Rahmania. Wallahu a'lam bishawab.